Selanjutnya saya akan mengerjakan lab 2.2.7 yaitu Getting Familiar with the Linux Shell. Jadi di lab ini kita akan menggunakan Linux command untuk manage files and folders. Dan di sini tuh ada dua part yaitu Shell Basics, Copying, Deleting, and Moving Files. Jadi langsung saja ke instruksinya. Yang part yang pertama yaitu Shell Basics. Jadi Shell itu digunakan untuk menginterpretasikan command di Linux. Jadi shell itu dapat dikenal juga sebagai terminal, command line, and command prompt. Nah, step pertama itu kita akses the command line. Jadi di VMware Workstation-nya kita itu harus login sebagai analis. Lalu untuk akses di command line kita klik terminal icon. Setelah itu, step yang kedua display manual page from the command line. Jadi main command itu provides detailed information about a given command and all its available options. Jadi di sini kita perlu type man, lalu kita enter. Nanti akan muncul seperti ini. Name a few sections that are included in a man page. Sections-nya itu ada apa aja? Jadi a manual page consists of several sections, yaitu ada name, synopsis, configuration, description, dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah name, synopsis, configuration, description, dan lain-lain. Lalu kita bisa klik Q untuk exit the main page. Jadi ini Q to quit. Lalu kita type lagi man cp untuk learn more about the cp command. Kita enter. Lalu pertanyaannya, what is the function of the cp command? Fungsinya itu untuk copy files and directories. Lalu kita klik Q untuk quit. Lalu di sini itu kita type lagi pwd, kita enter. Maaf, jadi kita type-nya itu gini, kita enter. Nah, fungsinya dari pwd itu untuk print name of current directory. Print name of current or working directory. Lalu kita klik Q untuk quit. Lalu step yang ketiga itu create and change directories. Nah, di step ini itu kita akan menggunakan cd, mkdir, and list directory atau ls commands. Jadi directory itu kata lain dari folder. Jadi kita bisa type pwd di promptnya. Nah, nanti kalau kita type pwd, itu current directory-nya itu ada di home analyst. Ada di sini. Jadi jawabannya what is the current directory? Jawabannya itu ada di home analyst. Nah, the current directory is home analyst in this example. Lalu kita bisa navigate itu dengan cara cd, kita enter. Lalu kita type ls ini. Itu untuk ngelist apa aja files dan folders yang ada di current folder. Kita enter. Nah, jadi persis ya seperti ini. Ada desktop, documents, dan lain-lain. Lalu kita menggunakan mkdir command itu untuk membuat 3 folder baru. Jadi kita type seperti ini. Setelah itu kita enter. Kita bikin folder 2-nya. Kita enter lagi. Lalu kita bikin folder yang ketiga. Kita enter.
Lalu kita menggunakan komen ls ini lagi untuk eh, memunculkan 3 folder yang udah kita buat tadi. Nah, di sini bisa dilihat kalau ada 1, 2, 3 foldernya tadi. Lalu kita type cd home analyst folder 3. Lalu kita enter. Nah, di sini itu kan yang awalnya dari home analyst itu berubah menjadi ada di folder 3. Jadi sekarang kita lagi berada di. Nah, ini. Nah, simbol yang seperti ini itu represents the current user's home directory. Lalu kalau misal ada tanda dollar sign seperti ini, dollar sign ini itu artinya usernya itu reguler, tapi kalau ada tanda hashtag itu berarti usernya itu adalah root user. Lalu kita type cd kita type ini. Kita enter. Nah, kita akan kembali lagi ke home analyst directory. Why did this happen? Jadi, kita kembali lagi ke home directory. Itu karena shell menginterpretasikan tanda ini itu sebagai shortcut untuk menuju current. Lalu kita gunakan mkdir command lagi untuk membuat folder 4 di dalam folder 3. Lalu selanjutnya kita menggunakan mkdir command untuk membuat folder 4 di dalam folder 3. Lalu kita enter. Lalu kita ls. Kita ngecek atau menampilkan folder 4 tadi itu dengan cara type ls. Oh maaf, komennya kurang. Jadi harusnya komennya itu seperti ini. Kita enter. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, absolute path itu is the term used when referring to paths that always start at the root directory. Lalu kita bisa menggunakan komen ini. Ini tuh untuk ngelist lebih lengkap lagi, file-file yang lebih lengkap lagi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi,
tanda ini atau opsi ini itu bisa menunjukkan semua files. Selanjutnya kita bisa change the current directory to home analyst. Kita type ini. Nah, jadi user directory-nya itu berubah menjadi ini folder 3. Lalu kita perlu type cd titik, kita enter. Tidak terjadi apa-apa. Ya, apparently nothing. Jadi tidak terjadi apa-apa. Lalu kita changing the directory. Nah ini, level up, also known as parent directory. Jadi level up ini kan titiknya 1. Kalau kita misal kasih titik 2, nah dia akan berubah menjadi seperti ini. What happens? Jadi dia akan kembali ke home analyst directory. Nah, kalau misal kita type lagi, nah, dia akan ke home directory. Lalu kalau kita level up lagi, nah dia akan uh, backslash itu the root of the file system. Lalu kalau masih kita level up lagi, dia tidak akan berubah karena backslash itu sudah level paling max atau udah mentok lah intinya. Kayaknya dia nggak berubah. The highest level. Jadi dia no parent directory. Step yang keempat yaitu redirect outputs. Jadi redirect outputs itu adalah another powerful command yang ada di Linux dan simbolnya itu seperti ini. Jadi operator ini itu redirected output atau hasil dari sebuah command atau perintah ke some location atau lokasi lain selain di current terminal. Jadi kita kan yang terakhir itu backslash. Lalu kita perlu ubah dia untuk kembali ke home analyst. Jadi kita type ini. Kita enter. Nanti dia akan kembali ke home analyst. Setelah itu kita perlu type atau kita perlu use the echo command to echo a message. Kita enter. Lalu kita use the redirect operator to redirect the output. Jadi kita type lagi. Nah, di sini kita akan menggunakan tanda redirect, yaitu yang seperti ini, menuju jadi kita bisa redirect-nya itu ke some location other the current terminal. Lalu kalau kita enter, nah, no output was shown. Is that expected? Yes. Karena outputnya
di redirect ke some text file txt was redirected. Lalu, even though the file did not exist, it was automatically created. Kalau kita type, kita enter, nah automatically created. Jadi dia ada di sini. Lalu kita perlu use the get command to display the contents. Untuk memunculkan contents. Kita enter. Lalu use the redirect operator again untuk redirect a different echo output of echo. Jadi kita perlu type seperti ini. Lalu kita once again kita pakai lagi get command-nya. Nah, what happened to the text file? Jadi text filenya akan digantikan dengan new message. Jadi redirect, tanda redirect itu destroyed the contents of the txt file sebelum menulis the message echoed by echo. Jadi step yang kelima yaitu redirect and append to a text file. Jadi operator ini itu juga bisa redirecting data to files. Bedanya, operator ini itu bisa menambahkan data di akhir file dengan tetap data sebelumnya itu tetap ada. Jadi kita bisa menggunakan command seperti ini. Use the get command lagi untuk display kontennya. Nah, what happened to the text file? Sebelumnya itu kan tulisannya cuma this is a different message. Tapi setelah itu, setelah kita gunakan operator ini atau tanda ini, itu dia menambahkan data lagi. Jadi ada dua data di sini. Yang pertama itu different message, itu yang data pertama.
Lalu data yang kedua itu ditambahkan. Jadi this is another line of text. Jadi ada dua data. Jadi text filenya itu akan bertambah. Jadi appended bertambah di akhir file tanpa intinya itu bertambah di akhir file, tapi file yang pertama itu tetap ada gitu. Step yang keenam, work with hidden files in Linux. Jadi di Linux itu files yang awalannya dimulai dengan single dot atau titik itu tidak akan muncul secara default. Karena file yang awalannya titik itu akan disebut sebagai hidden files. Contohnya itu seperti ini. Jadi kita coba use, kita type list. Nah, di sini tuh kan ada how many files displayed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Nah, ini tuh bisa beda-beda tergantung activity-nya di VMware Workstation-nya masing-masing. Dan yang biru-biru ini itu juga terhitung. Lalu kita gunakan komen ini untuk mendisplay semua file, termasuk hidden file-nya juga. Nah, ini kan muncul lebih banyak lagi. Jadi kalau how many more files are displayed than before, itu akan muncul lebih banyak. Semua hidden file itu akan muncul juga. Nah, lebih banyak. Dan hidden files akan muncul. Lalu, is it possible to hide entire directories by adding a dot before its name as well? Nah, ini kan tadi itu jangan sampai keliru kalau hidden file itu dimulai dengan dot lalu diikuti characters. Tapi kalau directory itu only a single dot. Ya, ada banyak hidden direct. Lalu give 3 examples of hidden files shown. Ini ada best RC. Lalu ada hidden dan lain-lain. Nah, ini config, bash history, pokoknya yang ada titik lalu diikuti oleh sebuah karakter. Lalu kita perlu type man ls command. Kita perlu type. Kita menggunakan arrow key untuk scroll. Nah, jadi to learn more about ls command itu ada di sini.
Jadi ls comment itu list directory contents. Deskripsinya untuk list informasi tentang files. Part yang kedua adalah copying, deleting, and moving files. Step yang pertama yaitu copy files. Jadi the cp command itu digunakan untuk copy files. Jadi ketika menggunakan cp command, salinan file terbaru itu dibuat dan dilokasikan di specific location. Jadi original filenya itu tetap ada dan tidak berubah. Jadi first parameternya itu source file dan secondnya itu destination-nya. Jadi kita coba type ini. Jadi setelah kita type cp command-nya, kita harus identify the parameters. Jadi what are the source and the destination files? Itu jawabannya adalah ini. Nah, tadi kan kalau search itu first parameter search file. Jadi ini adalah source filenya. Lalu destination-nya itu adalah yang ini. Selanjutnya use di ls command to verify. Kita perlu pakai ls command. Nah, ini ada some text file.txt. Artinya dia udah tercopy di folder 2. Lalu ls command to verify lagi kalau ini itu juga ada di home directory. Nah, ini ada di home directory. Lalu step selanjutnya ada deleting files and directories. Jadi kita kalau mau menghapus files and directories itu kita menggunakan rm command untuk remove files. Jadi setelah itu ls command-nya itu untuk menunjukkan kalau filenya itu sudah di-remove dari home directory. Jadi di sini kita type remove. Lalu coba kita ke ls command. Nah, ini kan tadi awalnya ada, lalu setelah kita remove, dia hilang dari sini. Artinya udah ke delete atau kehapus. Jadi di Linux directories itu bisa dilihat sebagai file tipenya. Jadi rm command itu juga digunakan untuk menghapus directories. Tapi ada opsi tambahannya yaitu menggunakan opsi ini atau recursive. Jadi kalau files and other directories inside a given directory itu are also deleted ketika menghapus parent directory-nya. Coba kita type. Lalu kita pakai ls command. Nah, sebelumnya ini kan juga ada ini kan. Folder 1.
Lalu folder satunya udah nggak ada atau udah kehapus. Lalu step yang ketiga itu moving files and directories atau memindahkan. Jadi moving files itu hampir mirip dengan nge-copy files. Bedanya, kalau moving files itu remove it, jadi menghapus file itu dari original location-nya. Jadi kita menggunakan env commands. Nah, env commands itu kayak cp commands atau copy. Itu perlu search sama destination parameters. Coba kita type. Jadi kita type mv sometext file.txt ini. Jadi ini tuh artinya kita move sometext file.txt dari folder 2 kembali ke home directory. Jadi kalau kita type, coba kita cek apakah yaitu udah terpindah atau belum. Maaf saya salah masukkan. Nah, kalau totalnya 0, itu berarti sudah berhasil di move. Berhasil di move ke home analyst. Lalu kita cek. Nah, di home analyst ini berhasil di move. Ini udah ada some text file.txt. Jadi what command did you use to accomplish the task? Jadi kita menggunakan command yang ini. Lalu reflection. What are advantage atau keuntungan dari menggunakan Linux command line? Jadi keuntungannya user itu memiliki opsi lebih dan kontrol untuk graphic interface dan user bisa combine command line yang ada untuk perform routine task. Sekian dari saya menjawab lab 2.2.7. Terima kasih.